moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan video kami dengan tema melestarikan tempe sebagai makanan tradisional dari Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai makanan tradisional tempe. Nah, makanya simak video kami ya. Kami di sini ingin memenuhi mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Sri Utaminingsih, SH, SPD, MMPD, dan MH. Next. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Nurul Sarfina, Suci Utami Hasan, dan Atiara Kilalangi. Pembahasan video kami terdapat 6 poin. Yang pertama menjelaskan tentang sejarah tempe, bahan pembuatan, alat pembuatan, cara pembuatan, makanan olahan tempe, dan manfaat tempe. Stay tune ya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah tempe. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih. Tempe pada awalnya dibuat dari kedelai hitam loh. Tempe dikembangkan di Jawa sebelum abad ke-16 dan dikenal di masyarakat ada tempe Jogja, tempe Banyumas, tempe Malang, dan tempe Pekalongan. Tempe pertama kali tercatat muncul pada tahun 1600-an di Tembayat, Klaten, Jawa Tengah. Oleh karena itu, tempe menjadi populer khususnya di Pulau Jawa, di antara 17.000 pulau lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bahan pembuatan pada tempe, yang pastinya kita membutuhkan bahan utama yaitu adalah kacang kedelai. Yang kedua ada ragi. Ragi ini itu fungsinya untuk pembentukan para jamur-jamur yang ada di tempe untuk difermentasikan. Nah, selain ragi, kita juga bisa menggunakan serbuk singkong. Yang terakhir adalah daun pisang dan plastik. Daun pisang juga kita harus memakai daun pisang hanya 2, yaitu yang pertama ada daun pisang batu, juga daun jati. Jadi tidak bisa menggunakan daun pisang sejenis lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah alat pembuat tempe, yang dimana sangat penting dalam proses pembuatan tempe tersebut. Yang pertama yaitu ada bak perendaman. Di sini kita menggunakan bak perendamannya seperti ini. Nah, ini cukup maksimal 1 kintal kacang kedelai. Yang kedua ada dandang perebusan. Nah, di sini adalah untuk merebuskan kacang-kacang tersebut. Selanjutnya ada alat pemecah kedelai. Nah, di sini kita menggunakan alat yang tradisional yang dimana fungsinya untuk membelah duakan atau memecahkan kedelai tersebut, juga dapat memisahkan dari kulitnya. Selanjutnya ada burner LPG. Tentunya kita sudah tahu LPG ini yaitu yang mengeluarkan api dalam proses perebusan kacang kedelai tersebut. Selanjutnya ada alat pencetakan tempe. Nah, inilah alat pencetakan tempe yang kita dapati atau kunjungi di pabrik tersebut, yaitu masih menggunakan tradisional seperti ini. Nah, terakhir yaitu rak atau tray fermentasi. Setelah kedelai itu sudah dicetak menjadi tempe, nah lalu didiamkan dalam proses fermentasinya. Nah, esok dalam waktu sehari, nah esoknya itu akan sudah jadi pengembangan atau penumbuhan jamur-jamur tersebut. Oke, kita beralih pada cara pembuatan tempe. Nah, di sini kita sudah tidak sabar dalam proses pembuatan tempe tersebut. Yang pertama yaitu pastinya kita harus memilih kacang-kacang kedelainya yang sangat bagus, karena jika kacang kedelainya itu dalam keadaan tidak bagus atau ada kerusakan, itu bahkan dapat mempengaruhi hasil pada tempe tersebut. Lalu pencucian pada kedelainya. Yang kedua yaitu perebusan. Nah, perebusan ini yang akan bisa melunakkan pada kacang-kacang kedelai tersebut. Selanjutnya perendaman awal. Nah, kenapa dibilang perendaman awal? Karena nanti kita akan merendamkan kembali pada kacang kedelai tersebut. Perendaman awal ini proses pendinginan pada hasil perebusannya, karena kan panas sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu penggilingan. Nah, pada penggilingan ini kita di mesin ini yaitu membelahkan 2 pada kacang kedelai tersebut. Selanjutnya yaitu pencucian kulit kacang. Nah, pencucian kulit kacang ini tadi kan sebelumnya ada penggilingan. Nah, dalam penggilingan itu kan pasti ada beberapa kulit-kulit pada kacang tersebut terkelupas. Nah, di sini kita akan proses pencucian kulit kacang tersebut. Selanjutnya adalah
campuran pada ragi. Nah, ragi ini bisa dapat kita campur dengan sebanyak-banyaknya mungkin, atau 1 sampai 2 dan 3, itu tergantung pada musim. Jika musimnya panas, kita menggunakan ragi lebih dari 1, karena pada cuaca yang panas itu proses penumbuhan jamur, perkembangan jamur itu sangat sulit. Nah, setelah ragi itu dicampur pada kacang kedelai, lanjut pada perendaman yang kedua. Tadi kan sudah saya bilang di awal itu ada perendaman awal. Nah, di sini ada perendaman kedua yang dimana kita butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk ragi itu tercampur pada kacang-kacang kedelai tersebut. Selanjutnya adalah pencetakan tempe. Nah, setelah ragi itu sudah direndam, sudah dicampur oleh ragi-ragi tersebut bersama tempe kedelainya. Setelah itu pencetakan tempe, yang dimana ada proses pencetakan tempe yang panjang itu yang akan membentuk tempe-tempe itu seperti yang kita lihat di pasar-pasar. Nah, selanjutnya setelah pencetakan tempe tersebut sudah selesai, kita diamkan, yaitu yang terakhir yaitu fermentasi. Nah, kita tunggu sampai sehari itu proses penumbuhan para jamur-jamur tersebut, yaitu yang disebut dengan fermentasi. Nah, kemudian makanan olahan tempe. Tempe merupakan salah satu makanan favorit bagi masyarakat Indonesia dikarenakan harganya yang terjangkau dan bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Di sini ada beberapa contoh olahan tempe. Yang pertama, tempe mendoan. Tempe mendoan sudah sangat sering dapat kita jumpai. Lalu di sini ada tempe penyet, tempe bacang, mendul tempe, lalu tempe juga bisa dijadikan keripik tempe. Selanjutnya, manfaat tempe bagi kesehatan tubuh. Tempe sebagai makanan tradisional Indonesia tentu saja memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Karena di dalam tempe setiap 100 gramnya memiliki dan mengandung 19,5 gram protein nabati yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh, mengandung protein dan serat sehingga bisa mendukung kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan juga menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, bagi teman-teman yang sedang melakukan program diet, tempe merupakan makanan yang tepat untuk dikonsumsi oleh kalian. Karena di dalam tempe mengandung juga probiotik untuk melancarkan pencernaan dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan. Cenderung kalori di dalam tempe hanya sedikit, jadi dapat mengontrol berat badan teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada kami membuatkan sebuah logo untuk mempromosikannya tempe dari pabrik yang telah kita kunjungi agar tempe tersebut terlihat lebih menarik konsumen, namun tanpa menghilangkan ciri khas dari tempe tersebut, yaitu kita tetap memakai daun pisang. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Untuk lebih lanjut cara dan proses pembuatan tempe, kita akan lanjut di video vlog. Jadi stay tune and see you next video.